Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ristiani Eki Pratiwi, mahasiswa S1 Kebidanan Universitas D. Hasan. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang KB Pasca Persalinan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja. Apa itu KB Pasca Persalinan? Jadi, KB Pasca Persalinan ini adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari atau sampai 6 minggu. Kenapa kita dianjurkan untuk KB Pasca Persalinan? Jadi, KB Pasca Persalinan ini bertujuan untuk mengatur jarak kehamilan dan kelahiran. Yang kedua adalah untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah untuk merencanakan kehamilan yang aman dan sehat. Yang terakhir adalah untuk mencegah stunting. Jadi, perlu diingat mengapa KB Pasca Persalinan ini sangat penting, karena masa subur dapat terjadi dalam waktu 21 hari setelah melahirkan. Ini biasanya untuk ibu yang tidak menyusui bayinya secara ASI eksklusif, sehingga bayinya ini mendapatkan tambahan susu formula. Untuk ibu yang menyusui bayinya secara ASI eksklusif, biasanya ini masa subur kembali setelah masa nifasnya selesai. Biasanya 42 hari itu menstruasinya baru kembali normal. Lalu selanjutnya, apa sih manfaat KB Pasca Persalinan? Jadi manfaat KB Persalinan ini untuk ibunya sendiri adalah untuk meningkatkan kesehatan ibu, sehingga mampu memberikan ASI eksklusif dan memberikan pola asuh yang baik. Untuk bayinya, ini bisa untuk meningkatkan kesehatan bayi dan mendapat kecukupan ASI. Lalu yang terakhir, untuk keluarga. Untuk keluarganya ini bisa untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraannya keluarga. Apa saja sih jenis kontrasepsi yang bisa dipakai untuk ibu pasca persalinan? Ini ada beberapa alat kontrasepsi yang bisa dipakai setelah kita melahirkan. Yang pertama adalah kondom. Kondom bisa digunakan segera setelah melahirkan. Lalu ada pil menyusui. Pil menyusui ini nanti tampilannya adalah pilnya ini berwarna putih semua. Kalau pil yang kombinasi ini biasanya ada satu baris yang berwarna kuning. Untuk pil menyusui ini nanti bisa langsung segera dipakai setelah melahirkan ya ibu-ibu. Lalu yang ketiga ada suntik KB Progestin atau suntik KB 3 bulan. Nah, perlu diperhatikan untuk suntik KB yang 3 bulan ini bisa digunakan setelah 6 minggu ibu-ibu melahirkan. Lalu selanjutnya ada implan. Implan ini ada 2 jenis ibu-ibu, ada yang 2 batang, ada yang 1 batang. Tetapi masa pakainya sama, 3 tahun. Ini bisa segera langsung dipakai setelah melahirkan. Jadi nanti pemasangannya menggunakan obat bius, lalu dipasangnya di lengan kiri sebelah dalam. Lalu selanjutnya ada IUD atau spiral. Nah, ini nanti spiral atau IUD ini dipasang di dalam rahim dalam jangka waktu 0 sampai 48 jam setelah melahirkan, atau ketika dalam jangka waktu tersebut belum sempat digunakan, nanti bisa digunakan setelah 4 minggu pasca melahirkan. Nah, untuk IUD atau spiralnya ini nanti masa pakainya ini ada yang 10 tahun, ada yang 8 tahun ya ibu-ibu. Jadi nanti jangan lupa ditanya sama ibu bidannya, spiralnya ini pakainya yang 10 tahun atau yang 8 tahun. Lalu selanjutnya ada yang namanya tubektomi atau lebih kita kenal dengan MOW, metode operasi wanita.
MOW ini nanti bisa langsung dilakukan pada saat setelah melahirkan dalam jangka waktu 0 sampai 48 jam setelah melahirkan, atau jika belum sempat dilakukan pada masa waktu itu tadi, nanti bisa dipasang setelah 6 minggu setelah melahirkan. Jadi ibu-ibu bisa merencanakan. Biasanya ini dianjurkan untuk ibu yang umurnya sudah terlalu tua untuk hamil. Yang kedua, untuk ibu yang anaknya sudah terlalu banyak. Lalu yang terakhir ada vasektomi, atau lebih kita kenal dengan MOP, metode operasi pria. Ini merupakan peran serta suami untuk mendukung KB pada keluarganya. Ini bisa dilakukan pada saat setelah ibunya melahirkan. Jangan lupa nanti konsultasikan dulu kepada dokter atau kepada bidan cara pemilihan KB yang pas, nyaman, dan sesuai untuk suami, untuk istrinya, supaya nanti kedepannya keluarganya lebih baik lagi. Yuk segera ber-KB setelah melahirkan. Jangan lupa ya, karena berencana itu keren.